Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendak ke Batu Merah, jangan lupa beli ayam panggang. Berkali-kali saya ceramah, baru kali ini saya bingung. Tadi agak ke barat, cuma ini harusnya belok, rupanya nggak ada pintu, Pak. Tapi setelah saya masuk perumahan Adira Garden, sama security, bapak gang kedua, belok kanan, belok kiri, belok kanan, lurus terus. Saya entah kemana, gangnya banyak sampai sini. La ilaha illallah. Dan rupanya sampai sini, saya duluan datang ke sini. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mati Bapak Imam kita Ustadz Pak Ketua Masjid Bapak Subham. Kemudian ada sahabat saya sudah hampir 4 tahun. Dulu sama-sama di pariwisata. Saya di wisata, beliau di bagian dunia usaha dan industri kerjasama. Kebetulan dulu saya di kepala SMK Adi Mulia. Dulu masih sibuk jadi kepala sekolah, nggak sempat ngadirin undangan. Sibuk dengan dunia, Masya Allah. Yang juga kita sama-sama hormati para tokoh, kepala suku, kepala pimpinan di lingkungan sekitar Masjid Baitus Salam, Adira Garden, begitu juga pengurus Dewan Kemakmuran Masjid yang tak mungkin satu persatu saya sebutkan. Hadirin yang insya Allah semua yang hadir di Masjid Baitus Salam Adira Garden ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang besar iman dan Islam. Jadi tidak ada gunanya siapapun yang meninggalkan dunia ini tanpa membawa iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Kata kiai, bukan kata buya, kata profesor, bukan kata ustadz, tapi Allah yang menyampaikan. Apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang kalau bapak-bapak sering dengar ketika khutbah. Janganlah kalian wafat, janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini tidak berada posisinya, statusnya Islam dan bahkan tidak beriman. Kenapa Allah menyampaikan seperti ini? Berapa banyak orang Islam mengaku beriman kepada Allah, tapi mati naudzubillah min dzalik dalam keadaan su'ul khatimah. Mati, mohon maaf, di tempat diskotik sedang minum. Padahal orang Islam. Mati juga, mohon maaf, sedang bersama dengan lawan jenisnya yang bukan mahram. Naudzubillah min dzalik. Kita bisa lihat. Jadi di Indosiar itu bukan hanya sekedar film, tapi di kehidupan nyata ada. Kalau di Indosiar ibu-ibu tahu kan film azab di Indosiar ya. Pak Ustadz nengok TV terus gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena iman dan Islam ini masih ada dalam hati kita, kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita juga tak mampu dan tak pantas menghadap kepada Allah kalau tidak membawa syafaat Nabi Muhammad. Maka kita mesti selalu berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah hadirin wal hadirat, salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau siapapun yang tanya, atau mungkin kita sedang tanya, apakah hari ini saya orang Islam?
apakah saya hari ini Muslim? Tentu kita jawab, saya Islam. Karena kita sudah mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu yang kedua, buat pertanyaan sendiri, apakah adalah saya ini orang beriman? Jangan nanya ke orang, tanya diri sendiri. Tentu jawabannya tetap kita orang beriman, karena kita sudah melaksanakan. Mungkin ada yang tidak melaksanakan rukun iman, haji. Karena man istata'a alaihi sabila. Haji itu dikhususkan bagi orang yang mampu. Mampu finansial, mampu materi, mampu juga dalam perjalanan dan sejarah zahir dan batinnya. Tapi kalau pertanyaan ini ditambah, dirubah, apakah keislaman saya sudah berkualitas atau tidak? Sama dengan ibu, bapak punya barang di rumah, TV. TV-nya apa? Syaf. Apakah TV bapak sudah berkualitas atau tidak? Bapak punya wifi di rumah. Iya Pak Ustadz. Apakah wifi bapak bagus sinyalnya? Tentu ini pertanyaan yang sangat berarti. Maka tanyakan dalam diri kita ini, sudahkah Islam saya berkualitas? Maka Bapak Ibu yang punya jawaban. Jangan pula nanti habis dari sini pulang gara-gara nengok kajian subuh Pak Ustadz Nuruddin, sudah berkualitas nggak Islamnya? Jangan. Sama dengan Bapak Ibu nengok Al-Quran, jangan sampai Al-Quran itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Memang bahasa Allah, Al-Quran itu ditujukan kepada Nabi Muhammad. Tapi jangan sampai, oh ini untuk Muhammad. Jangan seperti orang jahiliyah zaman dahulu. Bahkan bukan jahiliyah, setelah Nabi meninggal, di zaman Abu Bakar, orang-orang tak mau bersedekah, tak mau zakat, mengeluarkan zakat. Hud min amwalihim sadaqatihim. Jadi ambillah, kata Allah, sedekah mereka untuk kau tuzakkihim, untuk menyucikan hartamu. Jadi kata orang-orang Islam pada saat itu, yang mungkin Islamnya kurang berkualitas, imannya juga kurang berkualitas, dia memberikan pernyataan ke Abu Bakar, Abu Bakar, ayat ini untuk Muhammad, ngapain kita keluarkan zakat lagi? Maka Abu Bakar marah. Ketika sudah menggantikan posisi Nabi, apa kata Abu Bakar? Wallahi, demi Allah, la uqatilanna man farraqa bainas shalah waz zakah. Demi Allah, aku sungguh-sungguh memerangi orang yang orang itu farraqa bainas salati waz zakati. Orang yang membeda-bedakan zakat dengan salat. Jadi apa maknanya? Setiap kali Bapak Ibu baca Al-Quran, seakan Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Memang ayatnya kul, katakan Muhammad. Tidak ada katakan wahai umat, tidak ada. Memang kepada Nabi Muhammad. Maka kalau kita ditanyakan apakah Islam kita berkualitas, tentu kalau ditanya ke Nuruddin, kau jangan hanya bercakap saja, sudah berkualitas nggak Islamnya? Kalau saya sampaikan, saya belum berkualitas. Ada hadis nggak Nabi? Ada. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu tanda baiknya, berkualitasnya keislaman kalian, kata Nabi, bukan kata saya, adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu ma la ya'nihi, yang tidak ada gunanya dalam Islam, tak dibawa mati. Mohon maaf, saya baru kenal hari ini. Dari pagi sampai sore asing nak mancing aja. Tak ingat duhur sama asar. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang yang dimurkai oleh Allah tarkuhu malayanihi. Orang yang dimurkai oleh Allah, yang dimarahin oleh Allah bukan karena orang sakit. Ini kadang banyak orang sakit, tengok stroke dia, banyak kali bacotnya dia. Akhirnya dikasih stroke sama Allah. Orang sakit itu bukan dimarahin Allah, orang sakit itu berarti lagi diampuni oleh Allah dosanya. Dulu sebelum sakit mungkin tak ingat sama Allah, tapi ketika sakit dia banyak istighfar, astagfirullahaladzim, Allahumma shalli ala Muhammad. Maka jangan disangka orang yang dimurkai Allah kecelakaan, jatuh, bangkrut, di PHK, bukan. Orang yang dimurkai Allah adalah orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang tidak ada Allahnya di situ. Dari pagi asik nak scroll Instagram, scroll Facebook, scroll YouTube, sampai sore tak ingat. Coba sekali buka baca Al-Quran, sekali buka sholawat. Bukan tak boleh. Jangan pula nanti Ustaz Nuruddin, padahal dia punya akun juga. Saya punya akun juga YouTube, sama dengan Pak Ade, Muhammad Nuruddin Zaini Official. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.
Jadi orang yang berkualitas keislamannya bukan orang yang kena penyakit, bukan karena kecelakaan, bukan karena kematian, bukan karena di PHK. Orang yang berkualitas imannya, kata Rasulullah, adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna dalam Islam. Bapak Ibu bisa nilai sendiri, jangan nilai orang lain. Nanti nengok tetangga, tak berkualitas Islam. Bahaya nih Bapak Ibu, tak boleh. Semua hadis dan Al-Quran untuk kita sendiri. Jangan gara-gara hadis ini semua orang dinilai. Saya mau ngapain di situ? Saya mau nengok orang-orang tetangga ini yang tak berkualitas Islam. Jangan. Lalu kalau ditanya yang kedua, apakah iman kita berkualitas atau tidak? Maka Nabi SAW juga mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak bersempurna iman seseorang, bukan tidak beriman artinya. Makanya jangan memaknai hadis kita salah baca, salah dengar, salah pikir, salah mencermati, salah perbuatan. Ini banyak kayak gini. Kadang nengok kalau bukan Bukhari dan Muslim tak mau sama hadis. Akhirnya apa yang terjadi? Bid'ah, masuk neraka. Kapan Islam mau maju semua orang bilang neraka? Ke makam neraka. Yang ke makam neraka itu kalau sujud minta ke makam, kalau ke makam kasih bunga. Lalu kemudian bacakan Fatihah, masalah. Yang ke makam kalau sujud-sujud, neraka, masuk neraka. Sesama Islam ini kafir-kafir semua. Jadi jangan sampai kita memaknai hadis secara tekstual, tapi kita mesti harus. Jadi Nabi mengatakan la yu'minu, tidak beriman. Maksudnya tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sama juga dia mencintai kepada dirinya sendiri. Apa maknanya? Ada orang dia senang memakai surban, dia senang, kenapa? Karena orang lain tak ada yang pakai surban. Dia senang bangga. Kau tengok surban ini, tak ada di Arida Garden yang punya surban kayak gini. Ini berarti belum bisa beriman, dia belum sempurna imannya. Memang dia sholat, memang dia tahajud, memang dia puasa, umroh pun 100 kali. Tapi ternyata dia tidak mengamalkan hadis yang disampaikan Nabi. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya sama halnya dia mencintai kepada dirinya sendiri. Contoh seperti apa Pak Ustadz? Kalau ibu-ibu, bukan ibu-ibu sini. Nih tengok nih, tasku nih Hermes katanya. Kau tengok di sini tetangga, ada nggak tas seperti aku? Nggak ada. Dia bangga dengan pakaiannya. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada yang punya. Atau dalam masalah makanan, berapa banyak di Jakarta majikan dan ART-nya. Majikannya curhat, dia Pak Ustadz, saya mau curhat. Iya Bu, kenapa? Majikan saya itu bos saya Pak Ustadz, umrohnya berkali-kali Pak Ustadz. Kalau ke masjid dari jam 2 sudah sampai Pak Ustadz. Terus ibunya juga begitu Pak Ustadz, ikut pengajian Pak Ustadz. Tapi bagian kalau makan Pak Ustadz, saya dikasihnya lah sisa 3 hari kemarin Pak Ustadz. Dia makan kerang tumpah, sotong tumpah, semuanya ditumpahin. Tapi Pak Ustadz bagian saya diambillah makanan di dapur yang sisa 3 hari kemarin. Na'udzubillah min dzalik. Dia merasa karena ART adalah orang yang kastanya rendah, dia seenaknya makan di depan ART-nya. Dikasihlah makanan-makanan yang sudah basi. Na'udzubillah min dzalik. Tak sempurna iman seseorang, tak ada gunanya umroh berkali-kali, tak ada gunanya sujud berkali-kali kalau dia masih belum mengamalkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini mesti harus disampaikan. Memang orang itu beriman, tapi apakah kualitas iman kita sudah cukup? Jadi bagaimana Ustaz masuk neraka? Semua orang Islam pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannata. Barang siapa yang pernah dalam hidupnya membaca la ilaha illallah, masuk surga. Cuma karena dia tidak mengamalkan hadis Nabi, mungkin masih transit dulu. Entah itu 1000 tahun dulu di Jahannam atau di Jahim. Kita nggak tahu. Ini bukan saya yang sampaikan, tapi Nabi Muhammad SAW. Maka kali ini saya menyampaikan, mudah-mudahan cukup. Ini saya tengok jam Pak Ade, nggak ada yang cocok. Dua-duanya nggak cocok. Jadi harus nengok ini, nanti kelamaan. Karena nanti ada sesi pertanyaan. Nggak ada yang cocok Pak Ade, Masya Allah. Dari saking husuknya iktikaf jemaah Baitus Salam, jadi tak sempat nengok jam. Ini masih setengah 6, 5.24. Ini 5 kurang 5 menit. Yang ini jam 4 tak pindah-pindah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau ditanya pertanyaan ini selalu ada dalam hati kita, apakah Islam saya berkualitas? Oh tentu tidak.
Apakah iman kita sudah full? Ternyata belum sempurna. Maka ada 3. Kalau pertanyaan ini masih bimbang dalam hati kita, hadirkan dalam kita. Berarti kita yang harus diperbaiki ilmu, akidah, amal ibadah. Setiap hari kita tengok, sudahkah kita mencari ilmu? Sudahkah kita dapat ilmu baru? Lalu yang kedua, adakah akidah kita sudah sempurna? Akidah itu diambil dari kata ubdun, ikatan. Akidah itu adalah tauhid. Kalau dalam ajaran hadis itu, dalam Islam, ada iman, ada ihsan. Maka kalau kita sudah mencari ilmu, yakinkan, sempurnakan, benarkan, tuluskan keyakinan kita. Lalu barulah beramal ibadah. Contoh begini, ini masjid ini kan masih dalam tahap pembangunan. Kata Allah, "Matsalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu." Jadi kata Allah, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Ada hamba Allah yang naruh infak 1000 di Masjid Baitul Salam. Maka apa kata Allah? Kamatsali habbah, bagaikan dia menumbuhkan atau menanam satu biji. Fi kulli ambatat sab'a sanabilah. Setiap satu biji itu tumbuh 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ketika satu biji sudah tumbuh 7 cabang, maka setiap cabang tumbuh lagi biji itu 100. Berarti kalau kita berinfak 1000 di Masjid Baitul Salam, maka gantinya dari Allah 700.000. Kita sudah tahu, saya sudah sampaikan. Berarti Bapak Ibu, karena ini Al-Quran, harus yakinkan. Ilmu sudah ada, sudah tahu ayatnya. Lalu kemudian faham dengan pahalanya. Lalu yakinkan dalam hati, Allah akan pasti ganti. Kalau kita sudah benar ilmu dan akidahnya, baru kita masukkan. Semakin banyak infak, maka semakin banyak ganti Allah. Datanglah Bapak. Pak Haji berapa? Saya kasih 2.000 Pak Ustadz di Baitul Salam. Kok sedikit Pak Haji? Iya, kalau diganti sama Allah. Kalau tak diganti. Ini kalau ditanya, kira-kira ilmu, akidah atau amal yang rusak? Nah, ini penting ini. Jadi ada orang naruh 2.000, tapi ditanya, kenapa Pak Haji? Pak Haji kan mobil 2. Pak Haji rumah lantai 3. Pak Haji berkali-kali, sudah 10 kali ke Mekah. Kenapa Pak Haji infaknya cuma 2.000? Pak Ustadz, tahu Pak Haji? Iya, diganti 700. Saya dengar dari Ustadz Nuruddin. Tapi kenapa kasih 2.000? Masalahnya masih ragu Pak Ustadz. Besok saya tunggu nuntu nanti tak datang gantinya macam mana? Berarti ini yang rusak ilmunya, akidahnya atau amalnya? Akidahnya, berarti kurang yakin. Ilmu dia sudah tahu. Banyak orang tahu sholat berjemaah 27 derajat. Tapi kenapa kok tak berjemaah? Malas Pak Ustadz. Ini yang ilmu yang salah, akidah yang salah, atau amalnya yang salah? Akidah. Maka pada hari ini masyarakat banyak, termasuk mungkin saya, yang perlu direfresh bukan cuma sekedar ilmu saja, tapi akidah, keyakinannya. Orang kalau sudah yakin diganti oleh Allah, orang kalau sudah yakin masuk surga, orang kalau sudah yakin di neraka panas, maka tidak ada orang yang bermaksiat. Bukan cuma sekedar maksiat tangan, maksiat mata, nengok sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangankan tangan yang berbuat maksiat, jangankan kaki yang berjalan ke tempat maksiat, pendengaran, kita dengar orang yang bergunjing, kita dengar ibu-ibu bergunjing, bapak-bapak menjelekkan saudaranya, kita enak menikmati, kita disiksa juga. Kita belum berkata-kata. Wal basara, kita melihat berapa banyak generasi pemuda-pemuda sekarang rusak. Bukan karena dia pergaulan bebas, bukan karena dia narkoba, bukan karena dia sakau, bukan karena dia ke diskotik, tapi rusak di rumahnya karena nengok HP gadget. Berapa banyak orang-orang anak muda dirusak dengan aplikasi TikTok. Saya tidak mengatakan TikTok itu tidak baik, karena banyak juga ulama dan kiai menggunakan media sosial. Padahal Nabi 14 abad yang lalu sudah mengatakan, memang Nabi tak mengatakan TikTok, memang Nabi tak mengatakan WA. Inna baina yaday sa'ah zuhurul qalam. Salah satu tanda-tanda hari kiamat, kalau kita mendengar tanda-tanda hari kiamat banyak orang durhaka kepada orang tuanya, betul.
Kalau kita dengar tanda-tanda hari kiamat orang banyak tak ke masjid, betul. Tapi ada salah satu tanda hari kiamat yang bersifat positif, zuhurul qalam. Tampilnya pena, tampilnya vlog, tampilnya ilmu. Coba Bapak Ibu, apapun yang kita tanya tentang ilmu sudah tersedia di Google, sudah tersedia di YouTube. Tapi ternyata ilmu yang sudah disebarkan tidak menjadikan orang itu takut kepada Allah. Innama yakhsyallah min ibadihi ulama. Karena sesungguhnya orang yang takut kepada Allah al ulama. Ulama ini maksudnya bukan kiai, adalah orang-orang yang berilmu. Ulama jamak taksir plural, singularnya adalah alimun, orang yang berilmu. Orang yang berilmu satu, alimun. Orang yang berilmu banyak, ulama jamak taksir, jamak yang berantakan. Karena jamak ini ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Kalau anak-anak pesantren pasti paham. Seperti Ustadz Marbot ini rupanya satu kampung dari saya. Tapi beliau Gresik, Boyan. Saya Maduranya, Pamekasan. Kalau ada Madura di sini, berarti sama dengan saya. T1T kata orang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang banyak sekarang terjadi bukan karena ilmu. Ilmu siapa yang tak tahu? Setiap hari Jumat kajian subuh ada. Kemudian kita nengok di YouTube banyak. Tapi meskipun orang itu sudah tahu hadisnya, tahu ayatnya, tahu pahalanya, tapi masih banyak orang yang tidak bersegerakan. Contoh, seperti sekarang ini sudah disampaikan oleh Nabi SAW, ma min ayyamin al-amalus soleh fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashrih. Kata Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang amal solehnya di dalam hari-hari itu sangat dicintai oleh Allah. Apa itu? Yaitu 10 terakhir di bulan Dzulhijjah. 10 terakhir, 10 awal, mohon maaf, dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9, sampai tanggal 10 nanti lebaran, itulah hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya, walal jihad fisabilillah, apakah amalan yang begitu sudah mengalahkan perang fisabilillah?" Walal jihad fi Rasulullah, fisabilillah. Amalan di 10 Dzulhijjah ini bisa mengalahkan keutamanya dengan perang berdarah-darah. Kok begitu? Iya. Apabila ada orang bersedekah, maka sedekahnya lebih baik daripada orang berperang di jalan Allah. Apabila orang ada yang berpuasa di tanggal 1, puncaknya tanggal 8 dan tanggal 9, Tarwiyah dan Arafah, maka dia lebih baik, lebih utama daripada orang yang berjihad fisabilillah. Kata Rasulullah. Tapi Rasulullah mengecualikan illa rajulun, yang keluar kharaja binafsihi wa malihi fayam yarji'a min dzalika bisyai'in, kecuali orang yang berjihad fisabilillah, dia keluarkan hartanya, bahkan pulang dia tak pulang karena mati syahid, baru itu lebih mulia daripada amalan. Jadi kalau orang itu belum meninggal, masih lebih baik amalan di 10 Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Bapak Ibu sudah tahu hari ini, kalau tidak mau bersedekah, kalau tidak mau berpuasa 1 hari pun, berarti yang salah bukan ilmunya, yang salah bukan ibadahnya, tapi akidahnya. Berapa banyak orang tahu maksiat bergunjing, maksiat dengki, maksiat permusuhan, dosa permusuhan. Sudah tahu orang, tahu hadisnya, sering dengar, sering disampaikan, bahkan sering melihat bahwa orang la yaghtab ba'dukum ahadukum ayyakulalah ma'akhihi. Orang yang menggunjing, menggosip, berbicara yang jelek-jelek saudaranya, sebagaimana dia memakan bangkai kawannya itu secara hidup-hidup, bahkan dikatakan seperti itu. Ada orang mati, saudara kita mati, lalu setelah membusuk kita makan dagingnya. Seperti itulah dosa ketika kita membicarakan aib orang. Orang pada tahu semua kalau membicarakan orang lain itu berdosa. Tapi kenapa masih banyak orang yang bermusuhan, tetangga nomor 1 sampai nomor 5 takut? Karena akidahnya, keyakinannya. Jadi sekarang yang rusak itu adalah akidah. Saya tidak mengatakan bukan di sini, tapi berapa banyak yang sudah ditampakkan. Inilah kenapa kita mesti luruskan dari awal. Orang yang beramal khusyuk, ikhlas dia bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, apalagi masjid yang belum selesai. Mambanallaha masjidan, mambana masjidan lillahi atau yabtagi bihi wajhallah, banallahu fil jannah baitan, banallahu baitan fil jannati. Orang
yang membangun masjid yang dimaksud Rasulullah bukan sendirian. Mungkin dia berinfak kipas, berinfak karpet, berinfak mukena, berinfak semen kerikil, maka Allah akan berikan pahala, nanti diberikan masjid juga. Kenapa kok seperti itu Pak Ustadz? Karena surga banyak, tingkatan surga banyak. Lahum darajatun inda rabbihim. Jadi di surga itu juga banyak tingkatan. Sama dengan dunia, ada orang tinggal di klaster, ada orang bahkan bukan cuma punya rumah, langsung apartemen. Coba kita pikirkan, lebih indah mana di dunia? Punya rumah bagus tapi halaman tidak ada. Ada orang punya rumah lengkap kolamnya, lengkap juga dengan security-nya. Berarti kan sudah jelas secara dunia kita tahu, di surga juga begitu. Nanti boleh jadi di antara umat manusia ini masuk ke surga juga, tapi di sudut, di rulinya dia. Jadi sama juga seperti itu. Jadi kalau kita ingin tingkatannya tinggi, maka tingkatkan juga. Jadi jangan hanya dengan hadis mangqala la ilaha, yang penting saya sudah baca la ilaha illallah, saya masuk surga. Tentu di surganya kita beda-beda. Tak mungkin kita samakan orang yang bersedekah ke masjid 2 juta dengan orang yang bersedekah ke masjid dengan 2.000. Tak mungkin Allah bedakan, tetap dibedakan oleh Allah. Kamu dulu waktu di dunia kan cuma 2.000 nih. Makanya ada Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulu ahadum minkumul jannata bi'amalihi. Kalian masuk surga bukan dengan amalnya. Kalian masuk surga bukan karena sholatnya. Kalian masuk surga bukan karena puasanya. Kalian masuk surga bukan karena sedekahnya, bukan karena masjid. Kaget sahabat. Wala anta ya Rasulullah. Berarti Rasulullah juga begitu. Masuk surga bukan karena sholat. Iya. Jadi bagaimana Rasulullah? Engkau dan umat kita semua ini, orang yang masuk surga itu bukan karena amal, tapi orang masuk surga illa ayyatagammadaniyallahu birahmatin wa fadlin. Orang masuk surga karena Allah turunkan rahmat. Allah turunkan rahmat lewat apa? Baca Yasin, lewat sedekah, lewat sholat. Sama dengan Bapak Ibu nyolok mangga pakai galah. Galah itu amal, mangga itu rahmat. Bagaimana rahmat bisa turun kalau Bapak susah tak pernah baca Al-Quran? Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Baca Quran di tempat jual lontong sayur, turun rahmat di situ. Baca Quran di rumah, turun rahmat di rumah. Jangan dikira di masjid saja. Apa maknanya? Yang diharapkan kita adalah ridho dan rahmat Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jangan hanya di puasa saja kita baca, ya Allah, aku meminta kepadamu ridhokah, ridhokmu. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah, dan surga. Wa na'udzubika min sakhatika nar, dan saya berlindung ya Allah, kami berlindung ya Allah dari amarahmu, dari siksaanmu, dan wanar, dan neraka. Jadi kita yang mesti kita harus betulkan ini adalah akidah. Tapi kita juga harus betulkan ilmu. Salah satu kita membetulkan ilmu, mencari ilmu jangan sampai salah niat. Banyak orang cari ilmu karena titel. Jadi dia capek dengan titel. Ini masih S1. Profesor Dr. Nuruddin, STM, MSc, LCMA, Satya Republik Indonesia, NKRI, harga mati. Kalau ditulis satu triplek. Setelah selesai dokter semua, selesai juga. Jadi banyak orang cari ilmu karena titel. Ada orang cari ilmu karena ingin bangga-bangga. Rasulullah sudah menyampaikan, la ta'allamu ilman litubahu bihil ulama wa la tumaru bihi sufaha wa la takhayyaru bihil majalis. Faman fa'ala dzalika fannaru wannar. Nauzubillah min dzalik. Kalau janganlah kalian mencari ilmu litubahu bihil ulama karena ingin dianggap hebat di depan ulama, karena ingin bangga-bangga di depan para kiai. Jangan kamu cari ilmu, kata Rasulullah, litubahu bihi litumaru bihi subaha, karena ingin membodoh-bodohi orang. Gara-gara dia ikut kajian, nengok orang remes. Salah sholatnya, salah berzikirnya. Cari ilmu karena pengen membodohi orang. Lalu yang ketiga, wala takhayyaru bihil majalis. Jangan mencari ilmu milih-milih majelis. Siapa itu yang ceramah? Ustaz Nuruddin, tak viral, tak mau lah. Maunya aku ustaz yang viral itu, yang subscribernya sampai 2 juta, baru aku tengok. Nah, ini berarti pilih-pilih namanya. Padahal dia sendiri suruh ceramah tak bisa. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu, orang sana di luar banyak. Lalu kata Rasulullah menyampaikan, faman fa'ala dzalika, kalau ada orang cari ilmu dengan 3 alasan ini,
fannaru wannar, yang pantas bagi mereka adalah neraka. Jangan dikira neraka bagi orang yang narkoba, jangan dikira neraka bagi orang yang membunuh, jangan neraka orang bagi orang yang berzina, yang bermaksiat. Tidak, ada orang cari ilmu tujuannya tak baik, maka juga neraka. Tentu nerakanya berbeda dengan neraka yang berzina. Ini mesti harus dipahami, yakinkan dalam hati. Pak Ustadz, macam neraka, gimana caranya sakitnya di neraka? Kalau mau coba neraka gimana sakitnya, ambil korek, habis itu sumet. Nah, disumet jarinya, tak usah lama-lama, 5 detik saja, kuat kan? Kalau tak kuat 5 detik dibakar pakai korek, pakai mancis, nah jangan coba-coba bermaksiat. Jadi ini yang mesti harus diyakinkan dalam hati. Kalau masalah ilmu, siapa yang tak tahu? Semua orang tahu ilmu, Bapak Ibu. Tapi akidah ini harus dibetulkan. Itulah kenapa dulu Buya Hamka ketika sekali duduk sebentar langsung dibacalah Al-Quran 6 juz. Sekali duduk 6 juz, sekali duduk 6 juz. Kalau kita memang juga banyak juznya, bahkan bukan 6 juz, sampai 10 juz. Juz mangga, juz lemon, juz semangka, sekali duduk. Jadi apa maknanya? Sekali duduk Buya Hamka langsung baca Al-Quran. Kalau ditanya, Buya Hamka ini baik ilmunya, baik akidahnya, atau baik amalnya? Yang dilakukan Buya Hamka akidah, ilmu, atau amal ibadah? Amal ibadah. Kenapa bisa berlama-lama baca Al-Quran Buya Hamka? Karena ilmunya sudah benar, akidahnya sudah baik. Kalau ada orang beramal masih belum bersemangat, berarti yang salah akidahnya. Dia tahu sholat wajib, dia tahu sedekah utama, tapi kalau dia tidak bisa berlama-lama di masjid, tidak bisa berlama-lama, tidak akur dengan tetangganya, maka berarti yang salah adalah akidah. Akidah itu kalau disebut dengan tauhid. Tauhid itu takdir. Berapa banyak orang mengeluh, ya Allah, curhat, Pak Ustadz, saya sudah sholat, saya sudah puasa, kenapa masalah ini bertubi-tubi datang? Kemarin suami saya PHK, terus anak saya sakit, terus anak saya juga dikeluarkan. Saya mau makan apa, Pak Ustadz? Makanya zaman dahulu ada orang datang lagi risau, hati gundah gulana, datang ke Imam Ibrahim bin Adham. Imam ini namanya kiai. Makanya ada Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Jadi kalau imam di Timur Tengah ini kiai. Kalau ustadz, profesor, doktor. Tapi kalau ustadz di Batam dapat insentif 3 bulan, itu pun dirapel. Itu ustadz guru ngaji. Tapi kalau di Mesir, di Maroko, Timur Tengah, kalau dibilang ustadz, itu adalah profesor, doktor di sini. Kalau disebut dengan imam, itu kiai di sini. Makanya ada Imam Hanafi, Kiai Hanafi, Kiai Maliki. Jadi datang orang ke Imam bin Adham, tabi'in. Beliau adalah generasi kedua setelah Nabi. Apa kata orang itu? Ya Imam, saya ini risau hati, kenapa tak tenang? Padahal saya sudah ngaji Al-Quran, saya sudah berzikir, basah lisanku, basah bibir saya selalu berzikir, saya malu. Tapi kenapa hati ini masih gundah gulana? Maka apa obatnya, penawarnya sakit hati ini? Ibrahim bin Adham tidak menjawab, justru malah memberikan pertanyaan 3. Oke, kalau begitu saya tidak mau memberikan obat, tapi saya mau tanya. Ini juga pertanyaan untuk Bapak Ibu. Apakah kamu yakin di dunia ini yang mengurus atau yang terjadi atas kudrat dan iradat Allah? Semua yang terjadi di dunia ini atas kuasa Allah. Apakah Bapak Ibu yakin? Seakan-akan saya tanya, coba saya jawab, Bapak Ibu jawab. Apakah Bapak Ibu yakin semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah? Yakin. Pertanyaan yang kedua ditanyakan, apakah mati dan hidup, sakit dan sehat adalah Allah yang menentukan? Yakin? Berapa persen? 100%. Yang ketiga, apakah rezeki, kaya, miskin, gaji UMK, di atas UMK, bahkan 10 kali lipat UMK, semua atas kehendak Allah? Yakin? Kalau pertanyaan 3 ini yakin, kenapa kita mesti galau? Kenapa kita mesti gundah gulana? Hanya gara-gara COVID kita resah. Mau makan apa? Pak Ustadz, kata seorang ibu, saya risau Pak Ustadz, kenapa? Anak saya nanti mau makan apa Pak Ustadz? Mau kerja apa nanti? Anak ibu umur berapa? Masih TK Pak Ustadz. La ilaha illallah. Masih TK sudah dipikirkan. Ini namanya akidah yang salah, tauhidnya. Tidak dihadirkan Allah. Berapa banyak orang menghadirkan Allah,
hanya di mulut saja tapi tidak diharapkan. Makanya kita juga wajar ketika sholat banyak orang tak khusyuk. Kenapa? Masih banyak orang sholat tapi tidak paham dengan apa yang dibaca. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bapak Ibu sudah hafal artinya? Berapa tahun kita baca? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya apa? Bapak Ibu mungkin yang ustaz-ustaz dengar, tapi Bapak Ibu ada yang masih belum tahu. Kalau Fatihah saja belum tahu, habis ini beli buku banyak di pasar-pasar 10.000 baca. Maka kadang orang tak khusyuk karena dia tidak paham apa yang dibaca. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatulillah. Assalamu apa artinya? Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi. Mati tidak ada yang tahu. Jangan sampai kita meninggalkan dunia tapi sholat dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum kita tak tahu. Bahkan cuma sedikit. Lalu bagaimana kita bisa berdekatan dengan Allah? Lalu bagaimana kita bisa nangis di dalam sholat kalau kita tak tahu? Rabbi firli warhamni warfa'ni wajburni. Apa artinya wajburni? Jangan hanya kita bisa berkata utlu. Rasulullah oleh Allah diberikan wahyu, utlu ma ukhiyah wa aqimis shalah. Muhammad, baca wahyu itu, pahami apa yang kau baca, pahami yang kau kerjakan, aqimis shalah, baru kau laksanakan sholat. Pahami semua isi Quran itu dulu Muhammad, baru kau bisa laksanakan sholat. Makanya ketika Allahu Akbar, Sayyidina Abu Bakar langsung menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena dia memaknai kalimat Allahu Akbar saja, belum sampai ke tahiyat. Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Nangis kenapa dia? Dia maknai, boleh jadi aku sebelum sholat merasa lebih besar daripada tetangga, merasa lebih baik daripada tetangga, merasa lebih kaya daripada tetangga, merasa lebih bagus, merasa lebih wow, merasa lebih amazing. Ketika Allahu Akbar, ternyata di dunia dan di langit yang besar hanya Allah. Berapa banyak aku memiliki sifat merasa besar dari orang. Ketika Allahu Akbar saja nangis. Kalau Pak Imam ada di sana nangis, Pak Ustadz kenapa nangis? Baca ayatnya, baca masalah sedih. Bukan, saya tak hafal ayatnya. Oh, nangis di Samsat karena tak hafal. Rabbana absorna. Ketika Syekh Sudais di Mekah, Rabbana absorna wa sami'na na'mal shalihan farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Apa ayat itu? Ada orang sudah masuk dan disiksa oleh Allah, teriak dia, Rabbana, ya Allah, absorna, dengan mata kepala kami, ya Allah, saya melihat begitu pedih siksaanmu. Wasamina, dan saya mendengar jeritan-jeritan orang yang sudah disiksa di neraka, ya Allah. Farji'na na'mal sholihan, kembalikan kami, ya Allah, ke dunia. Niscaya kami akan beramal tak berhenti, beramal soleh, beribadah, bersedekah. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin dengan siksaanmu ya Allah. Allah sudah mengilustrasikan dalam Al-Quran bahwa ada orang teriak karena disiksa, pengen kembali ke dunia karena ingin hanya beramal soleh. Bahkan ada orang yang sudah diilustrasikan oleh Allah, ada orang yang sudah meninggal, lalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sebentar saja. Laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa, seandainya aku berikan waktu kepadamu sedetik saja hidup, kira-kira apa yang kau lakukan, kata Allah kepada orang yang sudah meninggal. Fa'asaddaqa, saya ingin bersedekah ya Allah. Ada orang diminta, diberikan penawaran untuk hidup tidak hanya sejam, 1 detik saja. Apa yang kau lakukan wahai mayat? Saya ingin bersedekah. Maka bukan tidak sengaja Allah dekatkan masjid kita dengan rumah Bapak Ibu. Allah hadirkan masjid ini di dekat rumah Bapak Ibu untuk biar dekat ke surga. Allah sudah berikan tuh masjid. Tengok, kalau kau masuk surga gak usah jauh-jauh. Itu masjid. Bukan atas kehendak Allah ini. Semua atas kehendak Allah. Memang sengaja Allah dekatkan masjid yang belum selesai ini dengan rumah kita. Maka jangan sampai kadang orang ini sudah menyampaikan itu kan masjid sudah ada orangnya. Padahal kita mampu. Maka jangan sampai kita untuk tidak berinfak. Minimal setiap hari kita infakkan 10.000 saja, rutin sampai sebulan, rutin sampai 1 tahun. Kenapa? Karena kita bersedekah didoakan oleh malaikat. Allahumma mumfiqan khalafa, Allahumma musikan talafa. Orang yang setiap bersedekah setiap subuh, malaikat yang mendoakan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Ini kata Nabi. Kalau kita sudah didoakan malaikat, diterima enggak sama Allah? Diterima. Malaikat tidak punya dosa.
Lalu bagaimana orang yang tak bersedekah? Allahumma mumsikan talafan. Didoakan juga oleh malaikat. Ya Allah, bagi orang yang tak bersedekah itu, berikan kebinasaan dalam hartanya. Tapi Pak Ustadz, tetangga saya, dia tak pernah berinfak, kok tambah kaya Pak Ustadz. Orang dibinasakan harta itu bukan karena miskin. Banyak orang kaya, gaji 50 juta, anak selalu ditangkap Satpol PP. Selalu ribut dalam rumahnya. Kenapa? Suaminya berbini lagi sampai 3. Ribut sama istri tuan. Saya tak mengatakan orang sini. Jangan pula dikira. Ustaz Nuruddin ini banyak kali. Saya itu belum kenal kan ke Bapak Ibu. Karena banyak kemarin itu, mereka itu tersinggung dengan ceramah saya. Pulang pingsan deh. Jadi saya sampaikan ini karena kebetulan saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, maka yakinkan bahwa akidah kita betulkan. Datanglah anak itu. Ya, ini nilaiku ya. Ditengok sama ayah. Loh, nilaimu kok 2,0. Dia kuliah. IP-nya kok 2 nak. HP udah dikasih, laptop udah dikasih, SPP sampai 4 tahun kuliah udah dibayarkan. Kenapa nilaimu 2,0? Ayah harus percaya, kita serahkan kepada Allah SWT. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangankan masalah nilai ya, kita semua akan kembali kepada Allah. Ayahnya pun bingung, benar juga anak ini kata. Jadi ya, nilai 2,0 ini adalah takdir Allah. Ini bukan cuma anak sekarang sesat pakai dalil. Jadi bagaimana? Ada juga ibu-ibu tak datang, Bunda, kenapa kau enggak ikut pengajian Bunda? Kata suaminya, Ayah, semua yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah. Jadi aku tak pergi ke pengajian, ini kehendak Allah. Nah, ini yang perlu harus diluruskan. Jadi bagaimana maksudnya? Nuruddin sudah dikasih mata, Nuruddin dikasih kuping, Nuruddin dikasih akal, Nuruddin dikasih pikiran. Tinggal pilih mau mengerjakan yang baik atau yang tidak baik. Jangan semuanya atas kehendak Allah. Makanya Pak Ustadz Imam tadi sudah menyampaikan, Fa alhamaha fujuraha. Faman qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Barang siapa Allah sudah menyediakan ini jalan fujur, ini jalan juga yang baik. Ini minum khamar, ini minum air zam-zam. Kau tinggal pilih, jangan atas kehendak Allah semua. Saya pilih khamar. Kenapa? Ini atas kehendak Allah. Ini seakan-akan Allah. Jangan seperti orang Jabbariyah atau Mu'tazilah. Kalau engkau ingin diridhoi oleh Allah, maka pilih jalan faman qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Barang siapa yang mensucikan jiwanya, maka dia akan beruntung. Tapi barang siapa yang mengotori dirinya, dia akan celaka. Allah sudah kasih pilihan, kau mau beribadah atau tidak. Jangan semua atas kehendak Allah. Memang semua kudrat dan iradat itu adalah Allah, tapi kita bisa memilih. Karena paham ahli sunnah wal jamaah, al insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia itu di antara dua pilihan. Ada yang bisa memilih, ada yang tak bisa memilih. Nuruddin, jangan pula, kenapa ya saya kok enggak diciptakan dari orang Arab? Kenapa? Hidung saya besek. Itu sudah takdir Allah, tak bisa pilih. Yang bisa pilih, Nuruddin mau berdiri atau mau duduk. Bapak Ibu setelah ini mau cicipin sarapan atau pulang aja. Bapak Ibu mau ikut pengajian dengan khusyuk atau dengan ngantuk. Bapak Ibu yang pilih. Jadi ada takdir yang bisa dipilih, ada takdir yang tak bisa dipilih. Jadi jangan semua, saya ini bisa ke diskotik, saya minum khamar, saya narkoba, ini karena Allah. Memang semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Allah sudah menyampaikan, yudillu bihi katsira wa yahdi bi katsira. Allah sesatkan, Allah juga berikan hidayah. Datanglah anak muda itu ditegur sama Pak Haji, kenapa kamu enggak sholat subuh? Pak Haji, kata Allah, yudillu bihi katsira wa yahdi bi katsira. Allah itu menyesatkan orang banyak, Allah juga memberikan hidayah yang banyak. Saya ini Pak Haji termasuk yang disesatkan. Pak Haji yang dapat hidayah, ya masing-masing lah Pak Haji. Ini kan repot. Sesatnya pakai dalil. Tapi jangan salah, ada kalimat selanjutnya, wa ma yudillu bihi illal fasikin. Allah tidak menyesatkan kecuali kepada orang-orang fasik. Ada fasik, ada munafik. Kalau fasik dia tahu haram, dia tahu halal, dia tahu beribadah itu baik tapi tak sholat, tahu sedekah itu baik tapi tak bersedekah, tahu kalau ini haram tapi tetap dilanjut, namanya fasikin. Jadi kita itu pilih jalan yang dimurkai Allah atau yang diridhoi Allah.
maka kita pilih jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir adalah amal ibadah. Amal ibadah, ada amal, ada ibadah. Amal itu perbuatan, tidak murni ibadah. Ada ibadah yang murni, salat, puasa, haji. Kalau amal itu bisa jadi ibadah, kita awali dengan baca bismillah. Minum air, amal, perbuatan, bukan ibadah. Tapi minum air bisa jadi ibadah kalau kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke WC saja ada doanya. Jangankan pekerjaan yang lain. Allahumma inni a'udzubika minal khubasih wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari setan betina dan setan laki-laki. Kok bisa begitu, Pak Ustaz? Setan betina, dia udah lama dia ganggu manusia. Nah, pacarannya di toilet. Jadi Bapak Ibu jangan sampai lupa doa kalau masuk toilet. Biar tidak. Berapa banyak orang berlama-lama di toilet bukan karena beraknya tak lancar, mohon maaf, main HP. Banyak main air. Rasulullah juga menyampaikan, jangan sampai berlama-lama di toilet main air. Kalau sekarang beda, banyak orang masuk ke WC main HP. Pak Ustadz kayaknya, enggak, saya dengar-dengar juga dari curhatan ibu-ibu jemaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu tidak juga memungkinkan, pembahasan yang 3, ilmu, akidah, amal ibadah. Sebenarnya kalau dibahas masalah amal ibadah bisa 2 jam lagi. Tapi ini yang bisa sampaikan. Untuk itu, selanjutnya kami persilahkan kalau ada pertanyaan. Mungkin sampai 2, 3 atau sampai 10. Kalau Bapak Ibu masih sanggup untuk kita nanti tutup dengan sholat suruh. Silahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita doa, sholat suruh, baru kita cicip makanan. Sayang tak dimakan. Silahkan Bapak-Bapak, ada pertanyaan. Pak Ade mungkin dikoordinir. Orang yang dikasih tugas seperti kayak di Masjidil Haram itu, orang sholat Jumat kan, kayak security-nya, penjaganya itu nggak sholat tuh, itu gimana tuh? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap seseorang itu memiliki tanggung jawab. Apa salah satunya? Ketika dia menjadi kepala keluarga, dia mesti bertanggung jawab. Makanya banyak orang bilang kalau suami itu masuk neraka bukan karena dosanya, tapi karena istrinya belum berjilbab, anak perempuannya juga belum berjilbab. Pak Ustadz, mending anak saya Pak Ustadz tidak berjilbab tapi tak pacaran. Coba anak itu Pak Ustadz, dia memang berjilbab tapi asyik nak bonceng Pak Ustadz. Lebih bagus mana Pak Ustadz? Dua-duanya salah. Ini kadang yang nanya bingung, yang jawab bingung, yang dengerin juga bingung. Iya juga ya. Mending pacaran tapi berjilbab. Mending tak pacaran tapi tak berjilbab. Yang mana sih? Ya mending pacaran lah meskipun tak berjilbab. Nah, ini bingung jadinya. Jadi apa maknanya? Setiap orang itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Kalau dalam marbot, dalam orang yang memakmurkan masjid, membantu kelancaran ibadah, seperti contoh dalam keadaan perang. Dulu serdadu Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu tidak semuanya sholat. Jadi ada yang, makanya ada sholat khauf. Jadi kan orang marbot atau petugas yang di masjid itu bukan karena nggak sholat, kan tidak berjemaah, setelah itu kan sholat. Jadi tetap sholat, bukan meninggalkan sholat, cuma tidak bersama dengan jemaah. Mereka punya sholat munfarid, tidak berjemaah. Jadi bukan tak sholat. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, dia mesti harus ikut berjemaah meskipun sebentar, meskipun cuma masbuk. Tapi kalau Imam Hanafi bahkan bisa diqadha. Jadi kalau memang dia dalam keadaan perang salah satunya. Jadi bukan berarti kepada orang yang membersihkan masjid pada zaman itu. Kalau sekarang sudah nggak ada perang kan Pak. Jadi marbot-marbot yang tidak sholat itu kan bukan berarti tak sholat. Tapi mereka tidak ikut dengan jemaah. Setelah selesai mereka itu bisa sholat. Tapi kalau Imam Hanafi boleh di jama'. Ada jama' takhir, ada jama' takdim, bahkan bisa dikosor. Nah itulah kemudahannya dalam Islam. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Bahkan orang itu kapan dia bisa sholat asar hanya 2 rakaat? Ketika nengok jam masuk di bandara, lalu kemudian kalau dia tidak sampai cepat-cepat datang ke apa itu? Ke apa? Passing dia. Boarding, maka dia akan ketinggalan pesawat. Sementara sholat asar sudah masuk. Kalau dia jamak takhir, maka tidak cukup karena nanti ketika dia jamak takhir sampai di sana diperkirakan asar tinggal sedikit 5 menit lagi. Aku sampai ke Pekanbaru, sholat asar masih ada 5 menit. Maka orang ini yang sholat asar biasanya 4 rakaat jadi 2 rakaat boleh.
Nah, ini maksudnya kemudahan-kemudahan. Jadi kalau karena dia daruratnya karena dia membersihkan atau karena crowded, jadi karena sesak, maka boleh dia bisa jamak takhir atau jamak takdim. Tapi bukan berarti nggak sholat, Pak. Yang tak boleh dia tak sholat sama sekali. Itu baru tak. Karena at-tariku sholat kal kalbi, orang yang meninggalkan sholat muta'ammidan, secara sengaja. Ada orang ninggalin sholat secara sengaja, maka dia seperti kal kalbi, pakai kap, bukan pakai kop, seperti guguk, seperti dog, seperti anjing. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Kenapa? Karena sholat sudah ditulis di tiang di Madinah itu as-sholatu imaduddin. Karena idza soluhat soluhal amalu kullu wa idza fasadat amalu kullu. Nanti di hari kiamat pertama yang ditanya sholat. Kalau sholatnya baik, maka semua amalnya baik. Jadi inti daripada ibadah adalah sholat. Sholat dan sholat. Karena sholat itu diambil dari kata sholla, yusolli, berdoa. Isinya sholat adalah doa. Dan ketika sholat itu sudah dilaksanakan, kita mesti paham, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Banyak orang sholat tapi tidak bisa menghindar dari fahsya dan tidak bisa memungkar, berarti tidak berhasil sholatnya. Tapi bukan berarti tak sah. Banyak orang sudah sholat tapi dia bermaksiat, berarti sholat tak berhasil. Sama dengan haji, famam farada fihinal hajjah fala rafatha wala jidalah wala fusuqa wala jidalah. Orang yang sudah melaksanakan haji tapi dia tidak meninggalkan 3 dosa, fala rafasah, dosa yang ada indikasi seksual, maksiat mata, maksiat tangan. Lalu yang kedua, wala fusuqah, dia masih fasik, dan wala jidalah, dia masih berdebat, masih mencaci maki, masih sumpah serapah, masih ngejek-ngejek, maka hajinya tidak mabrur. Tapi bukan untuk niral orang lain. Itu Pak Haji 3 kali, tapi dia masih begini, berarti tak berhasil hajinya. Jangan. Ini untuk diri kita sendiri. Makanya banyak orang, gimana caranya sholat kita diterima, gimana caranya haji kita adalah haji mabrur. Cek, apakah kita masih bermaksiat? Berarti kalau masih bermaksiat, sholat yang kita kerjakan belum sempurna, masih bermasalah. Tapi bukan berarti tidak sah. Jadi dari saking tingginya sholat, jika engkau ingin diperbaiki hidupmu oleh Allah, perbaiki sholat. Semakin kita memperbaiki sholat, maka semakin diperbaiki kehidupan kita, rizki kita, keluarga kita, dan anak-anak cucu kita menjadi anak-anak yang soleh karena kita memperbaiki sholat. Sholat penting. Jadi saya yakin orang marbot itu bukan berarti tak sholat, Pak. Tapi ada hukum yang lain. Kalau Imam Hanafi boleh, meskipun bukan perjalanan, boleh jemaah takdim dan jemaah takhir. Jadi bukan berarti tak sholat. Kita husnudon saja. Atau di sini, kalau di sini Pak Ustadz niru Mekah, kesibukannya apa kalau berpuasa ini? Kan nggak terlalu sibuk. Jangan pula di Mekah boleh, di sini juga boleh. Kalau di sini kan nggak terlalu sibuk marbot, atau di Batam lah, di masjid mana kan masih bisa melaksanakan. Kalau di makam kan betul-betul susah. Jadi mereka itu melaksanakannya secara jemaah takhir. Nanti sholat asarnya sholat duhur dikumpulkan ke asar. Nanti sholat nisanya, tapi bukan berarti tak sholat. Saya yakin masih sholat. Begitu, Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Kalau mau cepat-cepat mau mencicipi sarapan, kita doa. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Mudah-mudahan berkah. Silakan, Pak. Kalau berbini 2 tak izin sama istri tua, boleh Pak Ustaz. Jadi fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Salah satu adab mencari ilmu itu adalah bertanya. Tapi jangan sampai pertanyaannya yang tidak bisa meningkatkan motivasi. Pak Ustaz, dunia ini gepeng apa bulat Pak Ustaz? Enggak ada. Pak Ustaz, Adam dan Hawa dulu nikah pakai KUA mana Pak Ustaz? Saya gulung apa segupang katanya. Nah, ini kan pertanyaan tidak meningkatkan ibadah. Jadi bertanya yang bisa meningkatkan ibadah, yang bisa meningkatkan ghirah kita untuk takwa kepada Allah. Karena tujuan dalam ibadah itu kan takwa. Takwa itu takut. Apa isinya sholat? Takut ngomong, takut makan, takut bergerak karena batal. Puasa juga takut apa? Takut makan, takut minum, takut bohong karena batal puasanya. Pahala tak ada. Jadi isi ibadah itu tujuannya adalah takut sama Allah. Makanya ada doa, Allah maksim lana min khasyiatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika. Rasulullah mengajarkan, ya Allah, berikan sebagian ketakutan dalam diri ini kepadamu ya Allah. Ma baina yahulu ma bainana wa baina ma'asika. Jangan sampai jiwa ini bermaksiat, berikan sedikit aja. Rasulullah tidak minta kita jadikan takut, tidak, tapi berikan sedikit ketakutan dalam menjalankan ibadah kepada-Mu ya Allah, karena dengan sedikit itu kami bisa membedakan, kami bisa menolak kemaksiatan. Karena banyak orang takut hanya subuhnya saja. Subuhnya rajin,
duhur sudah hilang. Yu'minu ar-rajulu yu'minu musbihan, kemudian yamsi mu'minan. Jadi ada orang laki-laki itu, bahkan hamba Nabi dikatakan subuhnya dia berjemaah menjadi orang mukmin takut kepada Allah, duhurnya sudah ngerumpi. Asarnya baik lagi naik imannya, lalu maghribnya entah di mana-mana. Bahkan sengaja tak sholat, tanggung katanya, lagi ngobrol, lagi ngopi. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak seperti orang. Karena memang iman itu seperti itu. Al-imanu yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman seseorang itu bisa meningkat karena taat. Iman seseorang itu bisa turun karena maksiat. Karena iman manusia adalah turun dan naik. Beda dengan iman Nabi. Iman Nabi semakin dikasih cobaan, semakin naik imannya. Nabi Ayub dikasih cobaan. Nabi Ibrahim semakin dibakar, semakin menjadi-jadi imannya kepada Allah. Kalau kita hanya dikasih ujian, di PHK, udah tak mau lagi, males. Allah tak sayang sama aku. Dikasih telat gaji 2 bulan tak masuk, wah, gelisah. Semua masuk ke media sosial, tak beres bosnya. Baru 2 bulan. Belum mati kan? Percaya sama Allah. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di rizki di langit itu Allah sudah sediakan rizki. Kalau memang sudah rizkinya, pasti dikasih. Tapi jangan pula gara-gara ini pulang ke rumah, lalu bapak tuh tak mau kerja. Ayah, kenapa nggak berangkat kerja? Ma, la haula wala quwata illa billah. Percaya sama Allah mah, rizki nggak kemana. Jadi nggak kerja, nggak usah kerja. Rizki dari Allah. Sampai jam 11-12 bangun dia. Ma, lapar ma, datang istrinya. Mama nggak masak ya. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Kenapa begitu ma? Makan tak makan ya, tetap hidup kita. Jadi nggak masak, nggak usah, pasrahkan sama Allah. Ah, ini salah. Itu namanya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena paham-paham yang keliru, paham Jabariyah, paham Mu'tazilah. Kalau Jabariyah, manusia tidak bisa memilih. Semua atas kehendak Allah. Salah. Lalu yang kedua, Mu'tazilah. Bukan semua yang terjadi apa kata manusia. Manusia jahat karena manusianya. Tak ada peran Allah. Ini sama-sama salah. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah yang sudah berkehendak, tapi manusia masih bisa berusaha. Jangan sholat terus. Fantasiru min fadli. Di mana? Faida qudiyatimus shalah fantasiru fil ardi. Ketika engkau sudah melaksanakan sholat, maka berpencarlah cari rezeki. Jangan asik nak sholat. Pak Haji tak kerja, sholat yang penting Allah. Niatnya baik, ibadah baik, insya Allah baik. Pak Haji anaknya Pak Haji makan, pasrahkan sama Allah. Tak sekolah, tak punya SPP, gimana mau bayar SPP? Gimana mau beli seragam? Tetap cari rezeki. Fantasiru fil ardi. Berpencarlah di bumi. Ini mesti harus. Ini akidah namanya. Karena banyak paham-paham masih seperti itu. Tak usah kerja, tak bisa, tak kerja tetap tak makan. Kan begitu. Pak Ade pun sudah semangat di mana-mana di dunia pariwisata, tapi tetap ikhtiar. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata. Kalau kita sudah mengawali pekerjaan pagi hari dengan kita berpasrah, tawakkaltu 'ala Allah, saya tawakal, pasrah kepada Allah. Kalau orang pasrah sama RT, berserah diri sama wali kota, pasti dibantu sama wali kota. Tapi kalau kita berserah diri kepada Allah, maka Allah akan membantu kita. Wa huwa yatawallas salihin. Allah itu akan mengurusi orang soleh. Luruskan niatmu, perbaiki sholatmu, perbaiki lisanmu, perbaiki tanganmu. Allah akan perbaiki seluruh hidupmu. Sa'idum fid dunya wa sa'idum fil akhirah. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Takbir. Biar semangat. Ala lagi Bapak Ibu. Kalau tak lagi kita tutup dengan doa. Sudah. Tunggu kayaknya. Takut ada Bapak Ibu yang sudah pengen cepat-cepat ada kepentingan. Kita doa bersama, mudah-mudahan hari ini kita menjadi wasilah masuk ke surganya Allah, menjadi wasilah dapat rahmat Allah dengan kajian subuh. Karena berapa banyak orang boleh jadi sholat tak diterima, puasa tak diterima, tapi yang diterima karena engkau pernah ikut kajian subuh di tanggal 3 Juli tahun 2022. Insya Allah mudah-mudahan amal yang mungkin sekecil seperti ini, jangan pernah kita meremehkan amalan kebaikan. La tahqiruna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kita mesti harus perhatikan dan kita niatkan kepada Allah, yakin kepada Allah, Allah akan berikan rahmat dan karunia-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة من كل شر اللهم ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك وما طاعتك ومن طاعتك ما تبلغنا به علينا جنتك ومن اليقين لا تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا ما ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يسر ولا تعسر سهل أمورنا أمور الدين وأمور الدنيا والآخرة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim waladdallin amin. Demikian yang saya sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kurangan, terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada yang baik dari Allah, yang salah datang dari Nuruddin Al-Fakir. Hadanallahu ilaikum ila tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kita pun. Nah, pemuda yang selalu hidupnya tumbuh kembangnya dalam beribadah, sering di masjid, nyapu masjid, bantu masjid. Jadi Bapak ini sangat mudah sekali. Sudah itu, tapi tak menjaga.